Pesatnya pembangunan di Indonesia membuat generasi kita harus siap dengan segala perubahan yang ada. Salah satu pembangunan yang sedang gencar dilakukan ialah pembangunan jalan tol layang. Pengetahuan mengenai keselamatan berkendara di jalan tol layang merupakan aspek yang penting sebagai pengendara agar memberikan kenyamanan kepada seluruh pengguna jalan. Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui saat berkendara di jalan tol layang. Jalan tol layang berada lebih tinggi daripada jalan tol biasa. Hal ini menyebabkan tekanan angin pada jalan tol layang juga lebih tinggi. Karena itulah, pengendara di jalan ini perlu menyeimbangkan kendaraannya agar tetap melaju saat tekanan angin sedang tinggi. Tekanan angin yang kencang bisa membuat kendaraan terguling atau bahkan keluar jalur. Laju kendaraan di jalan tol juga lebih cepat ketimbang laju kendaraan di jalan biasa. Sahabat tidak akan menemukan lampu lalu lintas di jalan tol. Kendaraan bisa terus melaju dengan batas kecepatan minimum yang biasanya ditentukan pada 60 km per jam. Jika berkendara di bawah kecepatan, sahabat akan mengganggu laju kendaraan lain dan akan diminta keluar dari jalan tol. Namun, tetap perhatikan juga kecepatan maksimal berkendara di rambu yang telah ada agar tidak keluar dari jalur. Sebelum menggunakan fasilitas jalan tol, sekarang pengendara diharuskan untuk membayar terlebih dahulu di gerbang tol. Semua fasilitas gerbang tol menerapkan sistem pembayaran non-tunai dengan menggunakan uang elektronik. Jadi, pastikan sahabat sudah mengisi saldo uang elektronik yang cukup untuk membayar tol agar tidak menghambat kendaraan lain. Jalan tol selalu terdiri dari beberapa jalur kendaraan. Bahu jalan adalah jalur yang hanya boleh dipakai untuk kendaraan darurat seperti saat mobil mogok. Jalur kiri biasanya digunakan untuk kendaraan bermuatan berat yang kecepatannya lebih lambat. Untuk mendahului, sahabat bisa menggunakan jalur paling kanan. Untuk itu, gunakan jalur sesuai dengan jenis kendaraan yang sahabat gunakan. Di jalan tol, sahabat juga tidak boleh asal berhenti, apalagi menaik turunkan penumpang di sisi jalan tol. Hal ini sangat berbahaya karena bisa mengganggu konsentrasi dari pengemudi lain. Apapun situasinya, sahabat tetap harus memperhatikan rambu-rambu dan marka jalan yang terdapat di jalan tol. Bahkan, berhenti secara tiba-tiba di jalan tol layang bisa dikenai hukuman penjara loh. Nah, sahabat tidak boleh memotong median jalan ya. Mobil yang boleh memutar arah hanya mobil petugas yang berwenang untuk keperluan tertentu. Jika salah arah jalan, sahabat harus keluar dulu melalui pintu keluar tol terdekat dan masuk lagi melalui pintu tol dengan arah sebaliknya. Dalam berkendara, pengendara dapat memberikan isyarat berkendara. Hal ini mungkin tidak hanya di jalan tol, sahabat juga harus terbiasa menggunakan isyarat berkendara dengan menggunakan lampu sen atau klakson. Saat akan mendahului kendaraan lain, berikan lampu sen sebagai penanda untuk pindah jalur. Jika ada kendaraan lain yang memberikan lampu dim, biasanya hal itu adalah isyarat bahwa mobil tersebut ingin mendahului. Dan sahabat perlu pindah ke jalur kiri untuk kecepatan yang lebih lambat.